Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelina Putri Ramawati dengan NIM 330302100027, program studi hukum tata negara. Jadi di sini saya ingin membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang dimana diampu oleh Bapak dosen Sifaul Amin SHMH. Baik, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video yang dimana guna memenuhi UTS alternatif penyelesaian sengketa ini. Ada 10 soal dari Bapak dosen yang dimana yang pertama mengenai kita suruh menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa itu apa saja, lalu perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi itu apa saja dan perbedaannya itu bagaimana. Mengenai soal yang ketiga di mana kita disuruh menjelaskan tentang apa itu sih penyelesaian sengketa secara mediasi, lalu yang keempat kita disuruh menjelaskan tentang bagaimana sih mekanisme penyelesaian sengketa secara negosiasi itu seperti apa itu. Lalu yang selanjutnya yang kelima kita akan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, dan yang keenam menjelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016, dan yang selanjutnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu seperti apa dan bagaimana nanti akan saya jelaskan. Dan yang nomor 8 kita disuruh untuk menjelaskan yang dimaksud dengan arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc itu bagaimana. Yang ke-9 itu bagaimana hakim arbiter itu dalam pengangkatannya itu seperti apa. Jadi teknisnya itu dalam pengangkatan hakim arbiter itu bagaimana itu nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara Bani dan Basarnas serta kewenangan dari keduanya itu seperti apa. Itulah 10 soal dari beliau yang dimana saya akan menjelaskan lewat video ini. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan mengenai soal yang pertama yang dimana kita suruh menjelaskan dan menyebutkan ada berapa sih alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak dosen, yaitu terdapat 4 alternatif penyelesaian sengketa yang dimana yang pertama melalui arbitrase, yang kedua melalui mediasi, yang ketiga melalui konsiliasi, yang keempat melalui negosiasi. Yang dimana yang keempat-empatnya ini nanti akan saya jelaskan satu persatu karena di dalam soal 10 soal itu menyangkut empatnya itu, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Baik, lanjut ya mengenai soal yang kedua yang dimana kita disuruh menjelaskan apa sih perbedaan antara litigasi dan non litigasi. Jadi seperti sepengetahuan saya, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi itu penyelesaian sengketa yang dimana penyelesaian ini tuh melalui pengadilan, dan jika non litigasi itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa melalui arbitrase, bisa melalui mediasi, konsiliasi, ataupun negosiasi. Jadi itu yang termasuk dalam non litigasi. Jika litigasi itu dalam peradilan gitu. Lanjut untuk mengenai soal yang ketiga yang dimana kita disuruh menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan mediasi. Jadi mediasi itu merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang dimana tidak melalui peradilan, tapi di situ terdapat 3 pihak kan, karena ada pihak pertama dan pihak kedua, terus lalu ada mediatornya yang dimana mediator itu sebagai penengah atau nanti bisa jadi perantara kedua belah pihak ini, yang dimana mediator itu tidak boleh membela salah satu pihak, dan mediator itu harus mendengarkan penjelasan dari pihak masing-masing dan keputusan nanti diambil secara bersama, tidak
salah satu pihak ataupun mediator, karena mediator hanya perantara. Lanjut untuk menjawab soal yang keempat, yang dimana kita menjelaskan apa itu negosiasi. Jadi menurut saya negosiasi itu pertemuan antara kedua belah pihak yang dimana yang saling mempunyai permasalahan atau sengketa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut tanpa adanya pihak ketiga. Di dalam negosiasi ini nanti para pihak bisa menyampaikan apa sih keinginannya dan jalan keluarnya itu seperti apa gitu. Jadi tanpa perantara pihak ketiga, tapi dengan mungkin kayak misalnya itu hutang 200 juta, lalu pada pihaknya itu bisa menego 100 gitu. Apa bagaimana itu bisa diselesaikan antara dua belah pihak tanpa adanya pihak ketiga atau perantara, gitu yang namanya disebut negosiasi. Lanjut untuk menjawab soal yang kelima, yang dimana kita disuruh menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan konsiliasi. Jadi konsiliasi itu hampir sama dengan mediasi, yang dimana melibatkan pihak ketiga, tapi di dalam konsiliasi ini namanya konsiliator. Jadi sebagai penengah gitu antara pihak-pihak yang bersengketa, yang dimana nanti konsiliator ini sebagai penengah untuk mencapai sebuah permasalahan, mencapai sebuah tujuan yang baik dari permasalahan-permasalahan yang antara dua belah pihak tersebut gitu. Dan konsiliator ini tidak boleh membela salah satu pihak dan harus keputusan itu sesuai kesepakatan bersama gitu. Untuk soal yang keenam, yaitu mengenai kita disuruh menjelaskan adanya apa itu Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi ini tuh Perma ini tuh adanya peraturan ini karena untuk menyelesaikan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi sudah saya jelaskan apa itu mediasi tadi yang di awal, gunanya seperti apa, dan yang membantu dalam mediasi itu namanya mediator. Itu tuh telah diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya mengenai soal yang ketujuh, kita disuruh menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan arbitrase. Jadi penanggapan saya mengenai arbitrase itu sendiri tuh yang dimana para pihak itu menyerahkan sengketanya ke arbiter yang bersifat independen dan netral. Yang jadi permasalahannya pihak-pihak ini akan ditangani oleh arbiter yang bersifat netral dan independen, itu dinamakan arbitrase gitu. Jadi tanpa adanya dua belah pihak gitu, jadi langsung diserahkan kepada arbiternya gitu. Untuk soal yang ke-8, yang dimana kita disuruh bedakan apa sih perbedaan antara arbitrase institusional dengan arbitrase ad hoc. Jadi kalau arbitrase institusional itu sendiri tuh arbitrase yang dimana yang dilakukan oleh lembaga arbiter yang sudah ada, memiliki peraturan arbitrase itu sendiri. Jadi lembaganya itu sudah ada dan memiliki peraturan arbitrase itu sendiri. Sedangkan arbitrase ad hoc itu arbitrase yang dimana lembaganya itu bersifat independen dan arbiternya itu dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi memiliki perbedaan gitu loh. Jadi kalau ad hoc itu langsung bersifat independen dan arbiternya itu dipilih langsung oleh pihak-pihak bersengketa, seperti itu. Lanjut untuk soal yang ke-9, yang dimana kita disuruh menjelaskan tentang bagaimana sih proses pengangkatan hakim arbiter itu seperti apa. Jadi pengangkatan hakim arbiter itu biasanya itu tergantung oleh aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh badan arbitrase yang relevan seperti itu. Dan biasanya proses pengangkatan itu melibatkan pemilihan kayak
pihak yang bersengketa atau melalui lembaga arbitrase yang di mana memiliki daftar hakim arbiter itu sendiri yang telah terdaftar. Lalu para pihak ini dapat menunjuk arbiter tunggal atau sebelah panel arbiter itu tergantung pada perjanjian mereka dan kompleksitas sengketa dalam pengangkatan hakim arbiter ini juga tidak sembarangan, yang dimana memiliki peraturan seperti misalnya kayak kecakapan, dan ini telah diatur di dalam Undang-Undang Perdata itu kalau nggak salah itu kalau nggak salah itu nomor atau pasal 1320 itu yang mengatur tentang pengangkatan hakim arbiter itu sendiri, tentang dalam hal kecakapan atau adanya objek tertentu, serta hal-hal yang lain itu telah terdaftar dalam pasal 1320. Dan soal yang terakhir yang dimana kita disuruh menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Bani dan Basarnas. Kita suruh menjelaskan hal tersebut, perbedaannya apa, lalu kewenangannya dua badan itu seperti apa. Jadi itu Bani itu yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Basarnas itu sendiri Badan Arbitrase Syariah Nasional, merupakan lembaga dari arbitrase yang ada di Indonesia. Bani sendiri itu mengkhususkan diri di dalam arbitrase umum, yang dimana sedangkan Basarnas itu mengkhususkan melalui proses arbitrase yang sesuai dengan bidang hukum masing-masing penyelesaian sengketa. Jadi lebih sederhananya untuk mengenai perbedaan antara Bani dan Basarnas itu sendiri, itu jika Bani itu terlibat oleh penyelesaian sengketa melalui arbitrase, namun jika Basarnas sendiri itu tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa yang melalui arbitrase, seperti itu perbedaannya. Jadi jika Bani itu terlibat, jika Basarnas tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa arbitrase, yang dimana arbitrase sendiri sudah saya jelaskan di awal tadi ya, seperti itu. Cukup sekian video dari saya yang dimana diguna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa, yang dimana terdapat 10 soal dan 10 jawaban mengenai penjelasan dari mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi, contoh-contohnya, dan perbedaan dan kewenangan Bani dan Basarnas serta pengangkatan hakim telah saya jelaskan guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh Bapak Sifaul Amin, SHMH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.